Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ada sebuah kisah penuh hikmah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang membeli sebidang tanah dari orang lain. Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Setelah selesai pemindahan hak tanah ini dari penjual ke pembeli, di mana kemudian pembeli tanah ini mulai mengolah tanah tersebut, dia menemukan di situ sebuah guci yang berisi emas. Fawajada rajulul ladzi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahabun. Jadi ketika dia mengolah, dia temukan di situ ada sebuah guci, dan rupanya di dalam guci itu ada emas. Pemilik baru dari tanah ini segera menemui orang yang sebelumnya memiliki tanah ini. Dia datangi penjual tanah itu kembali. Dia katakan, "Khudh dhahabaka minni, innama ishtaraitu minkal arda wa lam abta' minkal dhahaba." Dia katakan pada orang itu, "Ambillah emasmu ini. Ini adalah punyamu, ambillah. Sesungguhnya aku hanya membeli tanah darimu. Aku tidak membeli emas ini." Tidak kalah jawaban dari orang yang menjual tanah ini. Faqala alladhi lahul ardu, innama bi'tukal arda wa ma fiha. Dia katakan, sesungguhnya aku sudah menjual tanah ini beserta seluruh isinya. Jadi emas itu bukan milik saya, tapi milikmu. Sebab tanahnya berikut isi-isinya sudah saya jual kepadamu. Karena keduanya tidak ada kata sepakat, akhirnya mereka mencari orang ketiga. Fatahakama ila rajulin. Dia minta pendapat, minta hukum pada seseorang. Kalau cara kitanya sekarang, mereka pergi ke pengadilan, berperkara mereka. Mulailah perkara ini disidangkan, diteliti oleh orang yang dia minta pendapat, minta hukumnya tadi itu. Dia coba jelaskan, tapi yang satu dan yang lain itu tetap kukuh, bukan saya pemilik. Akhirnya dia tidak menemukan jalan keluar. Sehingga di ujung penyelesaian perkara itu, faqala alladhi tahakama ilaih, orang yang dimintakan pendapatnya atau hakim tadi itu mengatakan, apa katanya? Alakuma waladun. Karena tidak ada kesepakatan, sekarang saya tanya, katanya, apakah Anda berdua ini punya anak? Faqala ahaduhuma li ghulamun. Orang yang pertama menjawab, dia katakan, benar, saya punya seorang anak.
seorang anak laki-laki yang sekarang sudah dewasa. Wa qala al-akharu, bapak yang satu lagi tadi itu juga menjawab, li jariyatun, saya juga punya seorang anak tapi perempuan dan juga sekarang sudah dewasa. Akhirnya orang yang tadi itu menyarankan, ankihul ghulamal jariyata, kalau begitu nikahkan anak laki-laki bapak dengan anak perempuan bapak ini. Wa anfiqu ala anfusihima minhu, kita beri mereka nafkah, kita modali keluarga baru ini dengan sebagian dari harta yang ditemukan ini. Wa tasaddaqa, dan kalian berdua sedekahkan. Ada dua kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang sebuah kejadian di masa lalu itu menegaskan kepada kita bahwasanya harta atau uang memang bukanlah segalanya. Tidak semua orang bisa ditaklukkan, bisa kalah oleh harta, oleh uang. Contohnya orang ini. Kesimpulan ini sangat penting bagi kita tentunya. Sebab tidak sedikit orang sekarang yang menyatakan, bahkan berkeyakinan, bahwa ketika berhadapan dengan harta, ketika berhadapan dengan uang, semuanya bisa ditaklukkan. Apakah dia orang tidak berpendidikan, orang berpendidikan, orang yang tidak banyak ilmu agama, malahan orang yang banyak ilmu agama, orang yang malas beribadah sampai kepada rajin beribadah. Yang mereka itu meyakini kalau sudah berhadapan dengan persoalan harta, semuanya akan takluk dengan itu. Sehingga ada yang mengatakan setiap orang itu hijau, kalau bahasa dulunya hijau, matanya melihat uang. Siapapun dia. Bahkan ada yang memplesetkan seluruh manusia ini supi katanya. Suko piti, kalau dalam bahasa Minangnya, suka uang. Jadi sedemikian dalamnya klaim tersebut yang di situ menyimpulkan bahwa setiap orang takluk dengan uang. Malahan ada yang membenarkan orang yang diberi amanah dengan sebuah ilustrasi. Dia mengatakan diberi amanah yang di situ dijaga banyak harta, banyak kewenangan yang membuahkan harta, dikatakan seperti seseorang yang menyandang nira, air nira. Hari panas, kita kehausan. Masa dibiarkan saja kita kehausan, sementara kita sedang menyandang, di punggung kita ada nira. Tentu kita ingin, tentu kita tidak apa-apa meminumnya, walaupun itu bukan nira kita. Digambarkan begitu. Ini tentu saja penggambaran yang salah. Hanya orang-orang yang tidak benar-benar jelas baginya batas antara halal dan haram saja yang sependapat dengan hal yang diungkapkan ini. Ini adalah pernyataan yang bohong. Semua orang pasti bisa ditaklukkan dengan hal itu, bohong sama sekali. Itu hanyalah pengakuan kelemahan seseorang berhadapan dengan setan.
ini hanyalah merupakan deklarasi kemenangan setan. Setan sudah bisa menaklukkan kita semua dengan senjatanya yang bernama harta, uang, dan sejenisnya. Kita bisa lihat dari kisah ini. Orang yang menemukan harta di tanahnya, tanah yang sudah dia beli, yang kalau sekarang itu sudah punya sertifikat, dia yang punya. Malahan orang yang sebelumnya menyatakan itu bukan punya saya, tapi dia tidak luluh secepat itu. Orang yang sebelumnya memiliki tanah itu, ketika dihadapkan kepadanya, khudh dhahabaka minni, ini emasmu, ambillah. Tunggu dulu, bukan. Atau orang yang perkara dihadapkan kepadanya, dia kemudian tidak melihat karena kalian berdua tidak ada yang mengaku, dia akan mencoba mengambil keuntungan dari ketidaksepakatan. Tidak satupun dari mereka yang kalau dalam istilah tadi ditaklukkan oleh harta yang bukan haknya itu. Jadi sangat salah ketika ada mengatakan bahwa semua orang, siapapun dia, apapun kualitas ibadahnya, kualitas imannya, itu bisa ditaklukkan dengan uang, dengan harta, dengan materi. Itu adalah satu kesalahan, satu kesimpulan yang sangat salah. Satu deklarasi yang menjunjung tinggi kehebatan setan dalam menaklukkan manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini mendapatkan kesimpulan tentang perjuangan seseorang untuk menghindari sesuatu yang bukan haknya. Jadi memang bukan perkara kecil memang, dan mungkin disinilah persoalannya sehingga sampai kepada kesimpulan yang kita sebutkan di bagian pertama tadi itu. Pada akhirnya seseorang dikalahkan oleh uang, oleh harta, karena dia tidak melakukan perjuangan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Apa perjuangannya? Ketika sendiri dia berjuang sedemikian rupa, dalam kisah ini dia berhasil taklukkan itu. Fawajada rajulul ladzi ishtara al-aqara fi aqarihim jarratan fiha dhahabun. Di saat pertama kali dia mendapatkan harta ini, dia kemudian bisa langsung simpulkan, ini bukan harta saya. Saya baru beli ini tanah. Dalam transaksi jual beli itu tidak termasuk klausul tentang adanya harta di dalamnya. Karena itu ini bukan milik saya. Dia tidak beri jeda kepada setan untuk memperdayakannya. Langsung dia antarkan kepada orang yang sebelumnya memiliki tanah itu. Jadi dengan cepatnya dia bisa menyimpulkan itu, dan tentunya ini merupakan hasil dari kebiasaan, hasil dari latihan yang bersumber dari keyakinan yang besar bahwasanya seseorang itu tidak boleh memakan yang bukan haknya. Begitu juga dengan orang yang sebelumnya memiliki tanah ini. Itu bukan hak saya. Jadi dalam kesendirian dia berhasil dengan cepat menyimpulkan saya tidak boleh mengambil yang bukan hak saya. Setelah dilihat
argumennya, setelah dikaji logikanya, ini benar-benar bukan hak saya, maka secepatnya saya harus kembalikan kepada yang berhak. Ini perjuangan melawan keinginan pribadi yang tidak benar. Kemudian yang kedua, dia juga harus berjuang ketika melibatkan orang lain, dua pihak berdebat. Yang menemukan emas ini katakan, saya bukan pemilik emas ini. Kata yang memiliki tanah itu sebelumnya juga mengatakan, bukan saya juga. Mereka semua berdebat, mereka tidak ada yang sepakat, tidak ada yang mau mengklaim bahwasanya mereka lah yang berhak, yang memiliki emas dalam guci ini, emas satu guci ini. Tentu sangat banyak sekali nilainya. Tidak ada yang mau begitu. Bahkan di ujung perdebatan mereka, kalau kita lihat, kalau kita amati redaksi hadis ini, kedua-duanya sama-sama menggunakan kata innama, sebuah ungkapan yang menggambarkan pembatasan bahwasanya tidak ada lain yang terlibat dalam ungkapan ini kecuali yang disebutkan itu. Kata yang beli itu, kata yang menemukan emas itu, innama ishtaraitu minkal arda walam abta minkal zahabat. Bukan, itu bukan hak saya, bukan emas saya. Karena saya hanya membeli tanahnya. Saya tidak pernah membeli emasnya. Saya tidak punya uang itu untuk membeli emas sebanyak itu. Kata yang menemukan emas itu untuk meyakinkan orang yang sebelumnya memiliki tanah itu bahwasanya bukan dia yang berhak. Argumen yang kuat dia pakai di situ. Sama halnya dengan pemilik tanah ini sebelumnya, dia juga mengatakan begitu. Apa kata? Innama bi'tukal arda wa ma fiha. Apa katanya? Saya benar-benar sudah jual tanah itu kepadamu. Saya jual semuanya. Tanah itu berikut semua yang ada di dalam. Semuanya sudah tercakup ke dalam kontrak kita. Mau engkau temukan emas di situ, mau engkau temukan kekayaan lain, mungkin minyak, mungkin apa saja, itu adalah hakmu. Innama bi'tukal arda wa ma fiha. Sebab tanah itu sudah saya jual, berikut juga semua yang ada di dalam itu. Jadi dua-duanya ini menolak dengan argumen yang keras, sekalipun satu sama lain sudah mencoba meyakinkan bahwasanya engkaulah yang berhak, engkaulah yang berhak. Nah, perjuangan kita untuk menolak sesuatu yang bukan hak ini kan seringkali gagalnya di sini. Ketika sendiri kita bisa simpulkan bukan saya yang berhak. Tapi setelah melibatkan orang lain, kemudian diyakinkan, kemudian didekati, sudahlah Pak, Bapak memang berhak di situ. Itu bisa Bapak lakukan. Tanda tangani aja lah. Ketika sudah diyakinkan oleh orang lain, mulai goyah. Kalau begitu enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Ya akhirnya luluhlah di situ. Kan seringkali perjuangan untuk menolak yang bukan hak itu gagalnya di sini. Didekati satu orang, gagal, 2 orang, 3 orang, 4 orang, akhirnya luluh. Kalau ini dia bikin batasan yang jelas, bukan hak saya. Saya hanya beli tanahnya. Saya sudah jual semuanya. Argumen-argumen mereka untuk menolak itu. Kemudian bahkan
perjuangan itu juga harus diteruskan, harus teguh memegang prinsip seperti itu setelah melibatkan pihak yang ketiga. Sudah melibatkan pengadilan di situ. Datang mereka berdua ke pengadilan. Ini kan sesungguhnya sesuatu yang terbilang aneh kalau untuk ukuran sekarang. Mereka berperkara datang ke pengadilan yang kedua orang yang maju ke pengadilan itu sama-sama menginginkan pengadilan memutuskan bahwa dia tidak berhak terhadap harta itu. Kalau sekarang orang kan ke pengadilan itu untuk dikuatkan, dikukuhkan secara hukum bahwasanya dia yang berhak. Nah, ini terbalik keduanya. Jadi betul-betul sebuah kisah yang menjungkir balikkan banyaknya klaim, banyaknya dugaan, bahkan keyakinan orang sekarang berkaitan dengan harta. Jadi keduanya ini setelah melibatkan pihak yang ketiga, hakim tadi itu, mereka tetap kukuh. Dikatakan oleh hakim, bapak yang berhak, enggak, bapak yang berhak, enggak. Sehingga kebingungan hakim ini. Tidak bisa ya. Akhirnya dia temukan jalan terbaik. Kalau begitu alakuma waladun, bapak berdua ini punya anak. Kata yang pertama, li ghulamun, saya punya anak laki-laki, anak yang sudah bujang, anak yang sudah dewasa, laki-laki dewasa. Wa qala al-akharu li jariyatun, saya punya anak perempuan. Ah, kalau begitu kita nikahkan. Wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. Kita berikan sebagian emas ini kepada mereka berdua. Kita modali keluarga baru ini dan sebagian lagi disedekahkan. Jadi ini menunjukkan betapa ada step yang lebih tinggi yang mesti dilalui oleh seseorang ketika berjuang untuk tidak memasukkan harta, kekayaan, materi yang bukan milik kita ke dalam harta kita. Perjuangan ketika sendiri, perjuangan ketika melibatkan orang kedua, perjuangan melibatkan orang ketiga. Mesti istiqamah di sini, jangan luluh. Itulah ditunjukkan, dan inilah yang bisa membantah bahwa sebenarnya tidak benar klaim yang menyebutkan siapapun bisa ditaklukkan dengan harta, siapapun bisa dikalahkan dengan uang. Itu hanyalah untuk orang-orang yang tidak mengerti secara pasti halal dan haram dan tidak mau memperjuangkannya sampai tuntas. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.